Dalam sebuah film atau sinetron tentunya ada beberapa artis selalu berperan sebagai pembantu rumah tangga atau ART. Bisa dibilang apapun sinetronnya, mereka pasti yang memerankan sosok pembantu. Uniknya peran sebagai pembantu rumah tangga ini justru penting, sebab biasanya mereka bisa berperan antagonis dan protagonis. Mereka memiliki ciri khas masing-masing dalam memerankan sosok pembantu. Tak jarang penonton dibuat gemas hingga terhibur dengan akting mereka. Konon mereka dinilai lebih cocok karena bisa menghidupkan cerita. Siapa sajakah mereka? Berikut ini deretan artis yang sering memerankan karakter asisten rumah tangga di sejumlah sinetron era 90-an. Barbie Kumalasari. Bagi pencinta sinetron Indonesia, khususnya generasi 90-an, tentunya sudah tak asing dengan sinetron Bidadari. Hal yang terlintas ketika mendengar nama sinetron tersebut kebanyakan akan menyebutkan nama Marsanda dan Nia Ramadhani. Jika diperhatikan, sosok Barbie Kumalasari juga turut ambil peran dalam sinetron terkenal tersebut. Di sinetron Bidadari, Barbie Kumalasari memerankan karakter Mpok Ija yang merupakan pembantu bom-bom yang ketularan sifat jahat majikannya. Saat itu, pemilik nama asli Kumalasari Muklisah ini masih terlihat memiliki pipi yang cabi dan memiliki tubuh yang lebih gemuk daripada sekarang. Perannya menjadi pembantu di sinetron ini cukup berpengaruh pada jalannya cerita sinetron itu. Barbie Kumalasari pun belak-belakan mengaku telah merombak wajah dan tubuhnya agar tidak lagi identik dengan citra peran masa lalunya. Tak cuma itu, Barbie Kumalasari juga diketahui memiliki gaya hidup mewah. Lama hilang dari TV, Barbie Kumalasari kini menjelma menjadi seorang businesswoman. Sekarang, artis kontroversial itu diketahui melakoni pekerjaan sebagai advokat dan pengusaha berlian. Ninik Arum. Masih ingat Ninik Arum, artis spesialis peran pembantu rumah tangga alias ART yang dikenal bawel di sinetron? Ninik Arum termasuk artis senior yang mengawali karir akting dari tahun 1999 dan masih aktif sampai sekarang. Debut beraktingnya dimulai dengan ikut ambil bagian di sinetron Jin dan Jun 2 pada tahun 2002. Setelah itu, ia konsisten membintangi 22 judul sinetron sepanjang kariernya. Konsistensi pemeran yang berasal dari Surabaya ini di panggung hiburan membuatnya selalu diingat publik. Ninik Arum terkenal dengan peran asisten rumah tangga yang lucu layaknya yang diperankan Anna Pinem di berbagai sinetron. Dia juga memiliki ciri khas tersendiri yakni suaranya yang melengking. Tingkahnya yang konyol, membuat Ninik sering dipilih sebagai pembantu yang konyol. Ninik selalu bisa menghidupkan sinetron dengan aktingnya yang sangat menghibur. Wajar jika totalitasnya ini membuat pemeran spesialis ART ini menjadi langganan pemeran pembantu di berbagai judul sinetron. Di kehidupan nyata, Ninik Arum merupakan orang yang ekspresif terutama saat menikmati waktu berlibur. Saat bersama sang suami Muhammad Ariev, Ninik Arum kerap tampil begitu anggun. Anna Pinem. Pemilik nama lengkap Anna Christina Pinem ini lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1976. Anna Pinem merupakan salah satu artis tanah air yang sering memerankan karakter ART yang konyol, sedikit jahat dan judes. Ekspresi wajah dan penampilannya triknya selalu membuat penonton tergelitik melihat aktingnya. Siapa yang sangka ternyata Anna Pinem berbeda banget dengan peran pembantu dalam setiap sinetron yang ia bintangi. Selain penampilannya yang modis dan selalu mengenakan make up, kehidupan artis usia 47 tahun itu menyimpan fakta menarik. Salah satu dirinya mengambil S1 di Institut Kesenian Jakarta dan lulus bareng Ence Bagus. Beberapa waktu lalu, Anna Pinem sedang membintangi sinetron Dewi Rindu bersama pesinetron lawas Adam Jordan. Anna Pinem punya panggilan lain yang justru paling melekat di telinga pencinta sinetron yakni Bitum dan Bisiti. Sama seperti artis tanah air lainnya, Anna Pinem juga sering berlagak dan berkumpul dengan teman sosialitanya. Penampilannya saat membintangi sinetron sangat jauh berbeda saat ia sudah berkumpul dengan teman-teman sosialitanya untuk sekadar nongkrong atau makan siang. Mungkin akan sulit mengenal jika Anna Pinem sudah mengubah penampilannya sebagai sosialitas dari ujung kepala hingga kaki. Lama tidak muncul di televisi, Anna Pinem rupanya kini vakum dari dunia sinetron. Rupanya keputusan Anna Pinem untuk vakum adalah karena keberadaan sang anak. Anna mengaku ingin lebih fokus kepada anaknya yang kini mulai beranjak besar.
Nurhayati Cancer Zain. Nurhayati Cancer Zain atau akrab disapa Ati Cancer Zain juga sering sekali bermain sebagai orang susah yang terzolimi, entah itu dalam film ataupun sinetron. Tapi soal akting, kemampuan perempuan asal Lampung tak perlu diragukan lagi. Terbukti ia sudah beberapa kali memenangi penghargaan. Perannya sebagai Emak di film Emak Ingin Naik Haji memenangkan penghargaan aktris terbaik di Indonesia Movie Award tahun 2010. Ati Cancer mengawali karier aktingnya lewat film Dunia Belum Kiamat pada tahun 1971. Sejak saat itu, Ati Cancer sering mendapatkan tawaran untuk bermain di film, sinetron dan juga FTV. Aktris berusia 75 tahun ini bahkan berharap bisa mendapat tawaran karakter lain termasuk psikopat. Mpok Atik. Nama Mpok Atik sudah sejak lama dikenal publik sebagai pemain sinetron dengan kebiasaan latahnya. Sebagai selebritis, Mpok Atik lebih dikenal dengan perannya sebagai asisten rumah tangga. Sebab, dia sangat sering memerankan sosok asisten rumah tangga di sejumlah sinetron dan film yang ia mainkan. Hingga kini karakter Mpok Atik sebagai pembantu semakin kuat dan cocok untuknya. Meski kerap memerankan ART, bukan berarti ia tidak bisa memerankan karakter lain. Terbukti ia juga bisa memerankan peran selain ART. Sekarang ini Mpok Atik masih aktif di beberapa acara televisi. Melalui Instagram pribadinya juga bisa dilihat bahwa dirinya masih begitu aktif. Purwaniatun. Purwaniatun atau biasa dipanggil Embak Pur memang sering terlihat berperan sebagai pembantu di sejumlah sinetron yang tayang di tahun era 90-an. Peran sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga memang melekat di dirinya. Namun lantaran aktingnya yang mumpuni itu membuat setiap judul sinetron yang ia bintangi selalu sukses dan membuat penonton terkesima dengan perannya. Wanita yang kelahiran 28 April 1952 itu memang mahir memerankan setiap peran yang berhubungan dengan ibu-ibu desa dari Jawa Tengah. Logat medoknya yang menjadi ciri khas selalu melekat dengan dirinya. Menjalani hidup yang sederhana, pada awal tahun 2020 lalu, Purwaniatun mengungkapkan kebahagiaannya jelang setahun pernikahan emasnya dengan sang suami Iskandar. Sayang, sebelum impian Purwaniatun merayakan pernikahan emasnya bersama suami terwujud, Purwaniatun sudah pergi lebih dulu meninggalkan suaminya yang berusia 10 tahun lebih tua darinya. Purwaniatun menghembuskan nafas terakhirnya pada 23 Maret tahun 2020 lalu. Ia meninggal dunia karena menderita kanker rahim.